Shalom El Shaddai Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, kakak harap semuanya juga yang di rumah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak Desi mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih tos dulu kanan kiri. Shalom. Oke, nah sudah tos kanan kirinya. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, dan biarlah Engkau hadir memberkati setiap anak-anak-Mu dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Kamu siap? Siap dong. Rumah juga siap, selamat beribadah. Kita mau sama-sama angkat pujian Aku Anak Raja. Sama-sama katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, Kakak Fei, kayaknya teman-teman di rumah belum bergoyang ya, kita mau goyang dulu. Kasih semangat, kita mau puji-pujian buat Tuhan. Nanti kita mau gerak, hentakan kaki, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang dan berputar. Ayo. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wow, nah sekarang kita mau sama-sama jalan serta Yesus. Ayo mainkan musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam apa kakak? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Teman-teman semua silakan duduk. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman semua naikkan ucapan syukurmu. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam segala hal Tuhan Engkau turut bekerja. Engkau menggerakkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami yang kami naikkan itu membuka tingkap langit-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman adik-adik sekolah minggu, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dan kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan diisi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari teman-teman semua kita menaikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan ini sebagai doamu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Oh ya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagi
sungguh-sungguh. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Menggerakkan tanganmu saat ini Tuhan. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Tuhan anak-anakmu Tuhan membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya Tuhan. Amin. Kami mengimani Tuhan pujian ini, bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Engkau tetap berkuasa. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu semuanya, mari lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan, berkati pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa mengingat dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Nah, waktunya teman-teman kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu ya, kakak sudah sampaikan ya, bahwa kita ini semua adalah murid-murid Tuhan, dan Tuhan mau kita murid-murid Tuhan itu menghasilkan buah ya, menghasilkan buah dalam kehidupannya kita. Nah, karena kita menghasilkan buah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang perempuan ya. Mungkin selama ini kita dengar cerita firman Tuhan, Paulus, Daud, apalagi yang kita biasa dengar, Ayub, rata-rata laki-laki. Tapi hari ini kita belajar dari seorang perempuan. Nah, jadi kita belajar dari tentang kesetiaan Tabita. Nah, teman-teman pernah dengar Tabita? Pernah enggak? Ya. Oke, kalau begitu kita sama-sama membuka firman Tuhan ya, dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-36 saja ya. Nanti kakak akan jelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Oke, kita akan sama-sama membaca
ayat yang ke-36. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wow. Ya, apa yang kita pelajari dari bacaan tadi tentang Tabita? Kita akan belajar dari kesetiaannya. Wih, bagaimana ini? Bagaimana ya itu Tabita? Di sini kita melihat bahwa di Yope ya, di Yope ini ada murid-murid Kristus yang tinggal, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, salah satunya adalah Tabita. Nah, Tabita dalam bahasa Yunani itu Dorcas ya, makanya jangan adik-adik jangan bingung baca kok ada dua nama ya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani itu Dorcas, artinya rusa betina. Nah, kita tahu seekor rusa itu adalah binatang liar. Nah, tapi seekor rusa itu binatang yang menyenangkan. Ya, yang suka biasa lihat-lihat binatang pasti senang lihat rusa ya. Tapi itu arti nama dari Dorcas ya dalam bahasa Yunani. Nah, Tabita atau Dorcas ini adalah seorang murid perempuan. Ya, ini kakak juga baru dengar ini. Dia disebut seorang murid perempuan ya yang menunjukkan imannya. Ternyata ketika hidup ya, ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia hidup baru di dalam Tuhan ya, Dorcas ini hidup ya menunjukkan imannya, iman percayaan kepada Tuhan dengan apa? Ya, kita baca tadi di ayat yang ke-36, ternyata dia suka berbuat baik. Nah, siapa di sini suka berbuat baik? Ya, suka menolong, ya. Dia suka menolong. Kalau ada teman-teman, mungkin temannya kita kekurangan sesuatu, kita bagi, kita berikan. Ya, apa yang kita punya kita bagi. Nah, itu dia berbuat baik. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wow, luar biasa ya firman Tuhan. Dan Dorcas atau Tabita ini melakukan firman Tuhan dengan bermurah hati. Dia bersedekah kepada orang-orang. Mungkin di Yope itu banyak orang-orang yang kekurangan, mau makan tidak ada, tidak cukup. Ya, bekerja pagi sampai sore, tapi apa yang didapatkan itu hanya untuk makanan saja. Ya, tidak ada untuk bisa beli pakaian, ya. Tidak ada yang bisa dipakai untuk beli barang-barang ya yang bisa digunakan. Nah, di sini Dorcas menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikannya untuk saling memberi, untuk memberi kepada orang lain, bersedekah ya, orang-orang yang berkekurangan. Nah, kita baca ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat yang ke-38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Ayat yang ke-39, kita ayo semua bersuara membaca firman Tuhan ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat sampai di sana. Ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, ternyata Dorcas ini pintar membuat baju ya. Dia menggunakan keahliannya, kepintarannya untuk bisa berbagi ke orang lain. Kita sudah baca tadi ternyata dia membuatkan baju untuk janda-janda. Ternyata di Yope itu banyak janda ya. Wah, nah Dorcas di situ menjadi berkat. Mungkin dia lihat ini janda, wih kodong, tidak ada suaminya, carikan uang, cari nafkah.
bajunya sudah robek-robek, kasihan, sudah kusam, sudah tidak layak pakai. Nah, Dorcas ini membuat baju untuk mereka. Nah, jadi Dorcas ini merancangkan sedemikian rupa. Dia pikir, apa ya yang harus saya lakukan supaya ini orang bergairah di dalam Tuhan, supaya dia semangat di dalam Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dia berpikir keras, wah, dia membuat baju ya. Dia buatkan baju janda-janda yang ada di Yope. Nah di sini Dorcas bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat. Nah, karena itu adalah sifat atau karakter dari Tuhan Yesus sendiri, dia rajin. Ya. Nah, kita juga anak-anak Tuhan harus giat, harus rajin, ya. Menjadi berkat dalam rumah, ya. Mungkin orang tua membutuhkan bantuannya kita sudah besar, mungkin sudah kelas 6 SD, sudah bisa menyapu, sudah bisa cuci piring, bantu orang tua. Nah, itu adik-adik sudah berbuat baik. Nah, berarti itu kita melakukan firman Tuhan karena kita berkemurahan sama orang tuanya kita. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini ya, nah kita sebagai seorang murid Kristus, diperintahkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Contohnya seperti Dorcas ya. Nah, kita baca sama-sama di firman Tuhan ya. Di Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayo sama-sama buka firman Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dengan suara keras baca ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Nah, Tuhan menciptakan kita semua ini untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, mungkin adik-adik bilang, saya masih kecil, saya mau tidur-tidur saya di rumah, mau main-main saja. Tetapi tidak, kita semua ya harus melakukan pekerjaan baik. Ya, sekalipun kita masih kecil, kita bisa melakukan pekerjaan baik. Seperti yang kakak bilang tadi, bantu orang tua ya. Mungkin juga membersihkan tempat tidurnya sendiri. Atau yang masih kecil-kecil, habis bermain, kumpul mainannya di tempatnya kembali. Nah, itu adalah sesuatu perbuatan baik. Karena kalau rumah berantakan, segala sesuatunya terhambur di lantai. Wow, kotor kan? Nah, tidak rapi rumahnya. Oke? Nah, jadi kita ini harus serupa dengan Kristus karena kita ini buatan Allah. Nah, Dorcas ini berbuat baik. Coba Mi, kalau kita jahit baju, janda-janda kan bukan cuma satu tapi banyak. Mungkin 5, mungkin 10. Nah, dia buatkan baju satu persatu. Dia jahitkan. Nah, kalau dijahit satu persatu itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Tetapi Dorcas ini melakukan dengan setia. Ya, sampai nah kita sudah membaca tadi waktu ketika Dorcas meninggal ya, orang-orang ini datang berkumpul, datang di rumahnya Dorcas melihat mayatnya Dorcas dimandikan, kemudian ditaruh di kamar di paling atas. Nah, janda-janda di situ semua berkumpul menangis. Mereka sedih karena orang yang mengasihi mereka ternyata sudah meninggal. Nah, ketika murid-murid yang ada di Yope pada waktu itu mendengar bahwa ternyata ada Petrus di Lida, panggil dia. Nah, jadi pada waktu itu Petrus dipanggil. Kenapa Petrus dipanggil? Karena murid-murid Kristus ini atau orang-orang percaya yang ada di Yope ini meyakini kalau Petrus bisa membangkitkan Dorcas atau Tabita, karena di Lida itu ternyata Petrus menyembuhkan seorang lumpuh.
Kalau orang lumpuh itu bisa berjalan, pasti Petrus juga bisa membangkitkan Dorcas yang sudah mati. Nah, akhirnya Petrus itu dipanggil. Dan ketika Petrus datang, janda-janda ini sudah menangis. Terus janda kasih lihat, Petrus, ini baju yang kami pakai ini baju yang Dorcas buat pada waktu dia masih hidup. Mereka menunjukkan itu kepada Petrus. Nah, pada waktu Petrus melihat mereka, ya mereka disuruh keluar dari ruangan, ya di mana Dorcas dibaringkan. Nah, apa yang terjadi? Oke, kita baca selanjutnya ya. Di ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Wow, ini murid Kristus itu ternyata suka berdoa, ya, berlutut dan berdoa. Nah, wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Nah, di ayat yang ke-41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, jadi ketika Petrus berlutut berdoa, ya, ketika dia selesai berlutut dia berpaling melihat mayat dari Dorcas. Dia hanya bilang, Tabita bangkitlah atau Dorcas bangkitlah. Wow. Dan apa yang terjadi? Dia bangkit, dia melihat Petrus, dia langsung duduk. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Kita juga sudah beberapa hari yang lalu ya kita merayakan Paskah, hari di mana kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan terjadi lagi ya karena ada roh yang bekerja dalam kehidupan Petrus. Nah, terlebih lagi dalam Dorcas juga ya, karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian Dorcas ini juga sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Jadi mujizat itu terjadi ya, kebangkitan itu terjadi. Nah di sini kita sebagai murid-murid Tuhan, ya, kita anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah kesetiaan ya, supaya ketika kita berdoa ya, ketika kita berlutut berdoa terjadi mujizat. Nah, oke, teman-teman sudah mengerti ya? Nah, di sini kita melihat dari kehidupan Dorcas. Dia mau berbagi. Nah, teman-teman sudah berbagi belum dengan adiknya? Jangan pelit ya, sesama saudara pelit atau sesama teman sudah akrab sama-sama main tapi pelit. Nah, kita tidak boleh pelit, harus saling berbagi ya. Nah, kita harus menghasilkan buah yang banyak. Kakak saya sudah sabar Mi, tuh lihat ini adekku tuh suka sekali marah-marah, saya sudah sabar Mi. Tapi hari ini, aduh, saya tidak sabar lihat dia punya kelakuan. Nah, tapi kita harus lebih banyak lagi menghasilkan buah, bukan cuma 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Nah, tapi harus banyak, ya. Oke, teman-teman mengerti ya? Nah, saya percaya adik-adik bisa mengerti tentang firman Tuhan bahwa ketika kita setia, Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan ya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar dari kesetiaan Dorcas Tuhan, yang suka bermurah hati, yang suka menolong Tuhan. Biarlah Tuhan
kami anak-anak-Mu menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami belajar setia Tuhan, dari hal-hal yang kecil Tuhan, kami menghasilkan buah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih kurana makaya sende roborah namo kaya sende. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan mereka boleh melakukannya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau berkati dan urapi firman-Mu Tuhan. Sikarana mo kaya sende roborana mo kaya sende. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan di dalam Engkau sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sudah pilih Tuhan. Oh, biarlah di dunia ini kami menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan. Kami menjadi berkat buat teman-teman kami menjadi berkat buat orang-orang Tuhan di rumah kami Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Sikarana makaya sende rabo kaya se. Apapun pengaruh-pengaruh dalam dunia ini Tuhan yang menghalangi kami menjadi berkat, yang menghalangi kami menjadi saksi, yang menghalangi kami Engkau pakai dengan luar biasa, semua itu kami tolak, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri, ayo semua bangkit berdiri, kita sama-sama angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus menjadi bagian kami di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau, kami boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang minggu ini kami kuat Tuhan, sepanjang minggu kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena ada pengurapan sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sikarana mo kaya sende rabo kaya sikarana mo kaya sende. Terima kasih kurada bo kaya sende rabo. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berkati mereka apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan, Engkau sediakan di dalam nama Yesus. Ketika mereka berdoa Tuhan, hamba berdoa Engkau menjawab Tuhan, Engkau menjawab, Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini, itu menjadi bagian kami semua, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Wah, teman-teman dan adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang waktunya apa Kak Kavi? Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan teman-teman yang terdapat di Matius 5 ayat yang ke-7. Apa bunyinya Kak Kavi? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wow, jangan lupa menghafal ya teman-teman. Setelah ini kita ada video aktivitas. Wow, selamat melakukan aktivitas dan siapkan semuanya. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.